Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk sahabat Teras Cinta dimanapun panjenengan berada. Semoga kita selalu dalam keadaan yang berbahagia dan selalu bersyukur atas apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Setiap orang itu pasti berpotensi untuk melakukan kesalahan ataupun dosa, biasa disebut oleh kita. Tapi tahukah sahabat Teras Cinta bahwa dosa yang dilakukan oleh batin kita ini lebih berat daripada dosa yang dilakukan oleh zahir kita. Nah, kalimat ini mungkin hanya akan dipahami oleh sahabat Teras Cinta yang memang belajar tasawuf atau spiritual Jawa mungkin ya. Atau orang-orang yang memang ingin mencari ketenangan hidup, kedamaian hidup. Ada sebuah kisah yang semoga ini bisa diambil manfaatnya. Pada suatu malam ketika saya sedang ngopi di warung teman saya, tiba-tiba saya itu didatangi oleh seorang simbah-simbah, seorang kakek katakanlah begitu nih, yang usianya sudah sepuh. Nah, tiba-tiba beliau ini duduk di samping saya, terus tiba-tiba ngendiko itu ngomong begini, "Mas, saya mau minta maaf." Nah, karena saya kaget, saya merasa bahwa saya jarang interaksi dengan beliau, saya balik tanya, "Loh Mbah, kok minta maaf itu kenapa? Kita kan nggak pernah ketemu, kita nggak pernah ngobrol-ngobrol, itu atas dasar apa kok jenengan minta maaf?" Akhirnya beliau menjelaskan bahwa saya itu pernah batin elek jenengan. Batin elek itu berprasangka buruk sama jenengan. Jadi pernah saya berprasangka buruk sama jenengan bahwa jenengan itu orangnya begini. Nah, seiring perjalanan waktu ternyata itu sangat mengganggu hidup saya. Makanya ini saya mumpung ketemu sama jenengan, saya minta maaf sama jenengan. Ini luar biasa, saya tersenyum saja waktu itu. Dari kisah ini bisa kita tarik benang merah bahwa bagi orang-orang yang memang mencari ketenangan hidup, orang-orang yang belajar tasawuf, orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, itu prasangka buruk dalam hati kita kepada siapapun itu sangat mengganggu sekali. Hidup kita tidak tenang. Ini saja yang hanya berkaitan dengan sesama makhluknya, apalagi kalau sampai tertanam dalam hati kita, dalam batin kita, bahwa kita berprasangka buruk kepada Tuhan. Wah, itu bisa saya pastikan bahwa hidupnya akan kesulitan untuk mencari ketenangan, kebahagiaan hidup. Nah, dalam video ini beliau Kiai Buya Sagor Yasin MA akan memaparkan tentang dosa zahir, dosa batin yang semoga bisa diambil manfaatnya. Silahkan simak video ini sampai selesai agar tidak terjadi gagal paham, dan rilekskan dulu posisi Anda, duduk Anda, tarik nafas, atur nafas, pokoknya rileks sajalah, jangan lebih paham bagaimana memposisikan diri Anda ini untuk lebih rileks, lebih tenang, dan siap menerima apapun yang akan disampaikan oleh beliau. Kalau memang ini nanti cocok untuk jenengan, ya silahkan diamalkan. Kalau memang tidak cocok, ya sudah, biarkan saja ini sebagai sampah-sampah bagi panjenengan. Sekian mungkin pengantar dari kami. Selamat mendengarkan, semoga bisa diambil manfaatnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu ya. Saya mau tanya yang ini Bu ya, masalah dosa. Nama Wahid dari Pak Widya Jati Barang. Dosa, kalau dosa yang dosa jasmani, kita
istilahnya dapat disadari, misalnya melacur dan sebagainya, itu jiwa saya bisa menyadari hal itu. Tapi dosa hati, saya ingin kira-kira memahami tentang dosa hati supaya saya tobat kepada Allah, bisa menangis karena dosa hati. Mungkin kalau dosa jawareh atau dosa jasmani, karena disadari itu dosa, saya bisa menangis kepada Allah, minta ampun kepada Allah karena benar-benar disadari. Tapi dosa hati ini yang sangat sulit. Nah, mohon penjelasan bagaimana untuk memahami dosa hati. Terima kasih, Buya. Oke. Ada 2 poin yang perlu saya sampaikan. Anda jangan beranggapan bahwa dosa melacur mudah disadari, dosa membunuh mudah disadari. Saya ingin mengatakan terlalu banyak orang yang melakukan dosa, boro-boro menyadari dosa, malah bangga dengan dosa-dosanya. Ya. Apa orang mencuri itu merasa berdosa? Mungkin saya dari perilakunya, mungkin maling itu masih merasa berdosa ketika hasil curiannya disimpan dan dia makannya dikit-dikit, betul? Harta curinya disimpan, disembunyikan, dan dia menggunakannya sedikit-sedikit, ada yang tahu, karena dia masih merasa berdosa. Tapi kalau hasil curian itu dibikin rumah mewah di tengah-tengah perkampungan yang kumuh seharga 30 miliar, dipamerkan hasil curiannya, apakah dia merasa berdosa? Terlalu banyak sekarang begitu, betul nggak? Hasil curian dipamerkan, pakai mobil Lamborghini keliling kota Jakarta ke Bandung, Surabaya, memamerkan. Apakah dia itu merasa berdosa atau merasa bangga dengan dosa-dosanya? Kalau orang sudah bangga dengan dosa-dosanya, itu dia sudah bersekongkol dengan setan, sudah bersarikat. Nah, kalau sudah itu akan meningkat lagi akselerasinya sampai terjadilah persekutuan dengan setan. Nanti dia menjadi agen resminya setan untuk melancarkan godaan kepada manusia untuk bersama-sama melakukan dosa-dosa. Dan itu sudah menjadi setan, namanya setan bentuknya manusia, raine manusia, jitoknya setan. Ini setan, ini manusia menyatu. Kalau dilihat dari sisi ini namanya setan manusia, dari sisi yang lain manusia setan, itu namanya sayatinul insi wal jinni. Jadi ada manusia yang sudah jadi setan, ada juga jin yang sudah jadi setan sama. Nah, kalau manusia berbuat setan, maka efektivitas kerjanya menggoda manusia lebih hebat daripada setan jin. Karena setan yang bermanusia bisa memaksa, bisa membunuh, bisa memenjarakan, dan bisa memurtadkan jutaan orang. Jadi kita jangan takut sama setan jin ya. Kita masih ngeri juga melihat setan-setan manusia itu. Setan berbentuk manusia di malam hari datang dengan baju transparan menggoda saya. Berbeda dengan setan berbisik di telinga saya. Saya bisa misalkan, Tan, gue nggak punya duit, betul nggak? Selesai. Tapi kalau berbentuk setannya berbentuk perempuan cantik itu, bukan hanya berbisik, tapi dia bisa menarik tangan saya secara fisik, betul nggak? Dan buat dadanya bisa disenggolkan ke badan saya. Kalau setan jin mah nggak punya buah dada,
Iya, kalau setan mengajak berjudi, selesai dengan alasan saya nggak punya duit. Tapi kalau yang datang setan manusia, dia katakan gue traktir dah, dibayarin dulu. Iya, bahkan dikasihkan mobilnya, nih mobilnya, tunggu di Las Vegas. Ya, seperti itu. Jadi itulah sudah menjadi setan manusia, dan manusia setan itu ada di sekitar kita, di setiap zaman dan di setiap tempat, di mana saja banyak setan-setan manusia yang gentayangan di tengah-tengah kita ini. Jangan dikira itu orang saja, bisa saja saudara kita sendiri, bisa bapak kita, bisa ibu kita, bisa anak kita, bisa istri kita, ya kan begitu. Dan juga bisa kita sendiri menjadi setan. Coba aja Anda periksa ke seorang psikiater, dok, sakit apa Anda? Tolong periksa, saya ini setan bukan, gitu. Nanti seorang psikiater bisa menganalisa, ya, diagnosanya mendetail gitu, iya, nanti iya betul, ya apalagi dokter saya juga bisa paham mana manusia sudah jadi setan tuh, iya. Ketika orang itu sudah tidak merasa berdosa dengan kejahatannya, itu sudah indikasi awal jangan-jangan dia manusia setan. Itu. Jadi kembali pertanyaan tadi, tidak selalu dosa fisik mudah disadari, tergantung kitanya. Sebab kita akan sadar ketika itu baru awal sekali, dua kali kita lakukan. Kalau sudah berulang kali, sensitivitas itu akan hilang dan kita sudah tidak lagi merasa berdosa, sudah doyan. Betul nggak? Iya. Tetapi dosa hati itu dari awal memang tidak disadari karena kebodohan kita, karena kurang ngaji, kurang bergaul, kan gitu. Makanya kalau kamu pengen belajar benar, pengen sensitif hatinya, ya harus banyak sering berkumpul, sering bertemu dengan orang-orang yang sudah kenal Allah. Ya, sering menghadiri majelis taklim, sering banyak bangun tengah malam, sering banyak minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan plus latihan yang terus menerus banyak berbuat baik kepada sesama, karena dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan membimbing hati kita menjadi baik, ya, seperti itu, ya. Imbalan dari Allah, kebaikan itu akan bawa orang pengen bagaimana caranya hati saya baik. Ya, kamu harus banyak berbuat baik dong. Bagaimana hatimu akan baik kamu tidak pernah berbuat baik kepada siapapun? Iya. Karena dengan ketika Anda merasa terharu melihat orang yang menderita, Anda bisa menangis, ada orang sakit yang nggak bisa beli obat, Anda nggak bisa tidur karena tadi siang ada anak pengen sekolah nggak ada biayanya, ya kan begitu. Kalau Anda tidak terluka hatimu, ada anak cerdas yang tidak bisa sekolah dan Anda bisa tidur nyenyak, Anda bukan manusia sebetulnya. Betul aja, ya, ya. Perlu dibawa lagi ke oke, kita coba ya. Banyak berkumpul tambah hati, yaitu limang wong bener kumpul dudu wong pinter ya, dudu wong soleh ya, wong bener, dudu wong alim ya. Itu direkai, itu salah tuh. Lanting pate apa? Wong alim, bukan wong alim, bukan wong bener. Awas, wong alim. Banyak orang alim nggak bener kok.
Di ruangan ini juga mungkin ada orang alim gak bener. Oke gitu.